Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai prediksi penjualan rumah di Hawaii untuk memenuhi tugas-tugas kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya Sandi Febrian, kedua ada Dede Markata, yang ketiga ada Muhammad Akyar, yang keempat ada Septiawati Nope, yang kelima ada Siprianus Jumri, dan yang keenam ada Trisda Karensi. Baik, silakan baca materi satu. Pertama, untuk memprediksi penjualan rumah di Hawaii, kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Dan selanjutnya, memberikan ringkasan mengenai informasi struktur data dengan menggunakan sintaks data.info buka tutup kurung. Hasilnya terdapat nilai 0 pada kolom tabel underscore bedroom sebesar 207. Selanjutnya, kita menghapus nilai 0 dari data frame dengan menggunakan sintaks data.dropna dalam kurung in place sama dengan true, dan memberikan ringkasan mengenai informasi struktur data setelah dihapuskan dan menggunakan sintaks data.info. Hasilnya, semua nilai 0 yang ada dihapuskan. Hal ini bisa dilakukan karena nilai 0 berada di bawah 10% dari data yang ada sehingga tidak terlalu mempengaruhi hasil yang akhirnya nanti. Selanjutnya kita masuk ke data prevision atau data persiapan. Pertama-tama akan menampilkan data. Lanjut lagi ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat diagram dengan sintaks seperti ini. Terus lagi ke bawah. Maka akan menghasilkan hasil diagram-diagram yang banyak ini. Dari diagram banyak ini kita dapat menyimpulkan masing-masing nilai yang ada di setiap kolom bertipe numerik dan plot. Selanjutnya kita akan menampilkan data lagi. Terus lagi ke bawah. Oke, di sini kita akan membuat heatmap dengan sintaks seperti ini dan lalu akan menampilkan output heatmap seperti ini. Terus lagi ke bawah. Output yang dapat kita lihat ini dapat disimpulkan kolerasi antara median house value sebagai goals yang memiliki kolerasi positif dengan median income yang artinya terikat diikuti dengan tabel yang lainnya yang memiliki korelasi positif yang lebih kecil sehingga korelasi bermuatan negatif yang artinya tidak terikat sama sekali. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Berikutnya kita masuk ke data transform yang bisa kita lihat di sini memanggil 5 data teratas dan 5 data terbawah. Berikutnya di sini data dipecah menjadi beberapa bagian yang dengan tipe integer ke bawah. Berikut adalah tampilan dari data-data yang sudah dipecah. Masing-masing kolom tertentu sebagai bahan uji untuk data modeling nanti. Data kemudian dideklarasikan dan digabungkan ke dalam database yang ada dengan menghapus kolom ocean proximity yang telah dipecah menjadi beberapa bagian. Berikutnya bisa kita lihat untuk menghasilkan data dengan nilai true dan false. Data yang bernilai true dan false kemudian diubah menjadi data yang bernilai 0 dan 1 dengan cara memberikan label pada kolom ocean proximity yang berubah menjadi tipe data boolean. Berikutnya bisa kita lihat data hasil yang telah diubah memiliki nilai 0 dan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada script Python di atas digunakan untuk membuat Hetman yang menampilkan korelasi antara variabel numerik dalam sebuah data frame. Hetman adalah jenis visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Baris ini digunakan biasanya untuk menggunakan Hetman, berfungsi untuk Hetman dari library Sideboard. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing argumennya. Data yang telah dipecahkan dan diganti kemudian divisualisasikan menggunakan diagram Hetman untuk melihat korelasi antara setiap kolom di mana median house follower tetap sebagai goals dan memiliki kriteria dengan median income. Selanjutnya di sini ada script Python di atas digunakan untuk membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel latitude dan longitude dalam sebuah data frame.
Scatterplot adalah jenis visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kontinu. Baris ini juga digunakan untuk membuat scatterplot menggunakan fungsi dari library Swordbone. Dan data yang dihasilkan dari visualisasi scatterplot dengan menggunakan kolom latitude dan longitude menghasilkan persebaran rumah yang ada di proses hawa yang dimiliki semakin pekat warnanya, maka ditandai dengan padat rumah yang ada. Selanjutnya Baik. dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya data training dan modeling. Di sini saya mendeklarasikan data menjadi data training sehingga ketika dipanggil datanya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan mengimpor beberapa fungsi dan juga library, khususnya itu linear regression dan juga train test split untuk menguji data. Di sini saya tadi membagikan data menjadi dua, itu variabel independen dan variabel dependent, yang dimana saya menggunakan kolom median host value sebagai nilai X dan Y-nya atau variabel dependent dan independent-nya. Nanti dari sini saya mengetesnya tadi datanya itu. Di sini saya membagi datanya menjadi 0,3 atau 30% dari 100%. Selanjutnya, di sini saya membuat model, dan modelnya itu ada model MSE dan R2 core. Jadi ketika dipanggil, MSE itu akan menghasilkan nilai 4.770, yang dimana itu hasilnya sangat tinggi, jadi tidak efisien, dan R2 score menghasilkan 0,6, hasilnya masih jauh dari 1, kurang efisien, dan akurasi modelnya 64%, dimana artinya regresi linear kurang efisien di sini. Ketika itu saya menggunakan fungsi lagi untuk library random forest regressor untuk menguji data tadi. Nah, di sini setelah melakukan pengujian data tadi, saya di sini menggunakan lagi MSE atau mean square error dan juga R2 score, di mana ketika ini diuji datanya, MSE itu menghasilkan data 252, di mana artinya ini rendah, artinya ini cukup efisien, dan R2 score itu tadi memiliki nilai 0,81, artinya mendapatkan 1%, dan ini sangat bagus untuk menunjukkan hasilnya. Dan di sini saya mau membandingkan dua algoritma tadi, algoritma regresi linear dan juga forest, sehingga di sini setelah melakukan beberapa sintaks ini menunjukkan hasil linear regresi itu sangat di bawah dari lebih baik random forest karena memberikan prediksi yang lebih baik daripada regresi linear tadi. Baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pemakaian regresi linear. Tolong di scroll kan ke ininya ya. Pemakaian regresi linear untuk memprediksi memiliki variasi besar atau pola yang tak linear sehingga dapat membantu prediksi sehingga membuat prediksi itu kurang tepat. Tuh bisa dilihat dari di sebelah kiri itu berbeda dengan prediksi sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu ada regresi linear dan di sebelah kanan itu ada random forest. Mengapa demikian? Karena regresi random forest memiliki kelebihan dalam menangkap pola yang kompleks dan menyesuaikan diri dengan variasi data yang tinggi. Oleh karena itu, model ini cenderung memberikan prediksi yang lebih baik ketika hubungan antar variabel bersifat tidak linear atau data memiliki variasi yang tinggi. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.